Halo guys, selamat datang di channel Cengoh Tim. Hari ini kita akan podcast bersama Mas Fikru. Selamat malam. Mas Fikru ini sebenarnya bukan anak kos, bukan. Tapi dia dulunya waktu kuliah itu dekatnya sama anak-anak kos. Jadi dia tahu keseharian anak kos. Nah, hari ini kita akan mewawancarai dia itu. Ini orangnya nih. Nah, ini orangnya. Hari ini kita akan tanya nih, kesehariannya anak kos tuh gimana sih? Nah, gimana Mas Fikru kesehariannya anak kos tuh gimana sih sebenarnya? Kalau Mas dulu tuh sebenarnya pas kuliah itu deket sama anak kos kan? Iya. Paling nggak tahu lah, minimal lah. Jadi saya ceritakan dulu. Saya memang nggak ngekos, cuman saya kan pagi kerja, terus malam kuliah. Besoknya lagi kan kerja. Lah supaya menghemat waktu, saya tidur di kos-kosan teman saya. Dan banyak kos-kos yang saya tidurin, teman-teman kos yang saya tidurin dulu. Bukan teman kos yang saya tidurin ya maksud. Ingat loh. Bukan teman kos yang saya tidurin, tempat kos teman saya yang saya buat tempat tidur gitu. Oh, jadi sekarang nih udah keluarga Mas ya? Sekarang sudah berkeluarga, sudah punya rumah sendiri, alhamdulillah. Oh, oke. Contoh itu nanti anak kos juga pasti bisa kayak gitu. Iya, yang penting semangat kerjanya. Semangat. Tetap ngekos ya kan. Kalau belum punya rumah maksudnya ya. Berat coy, berat. Asli berat coy. Berat. Kalau ngekos terus kapan? Jadi gini Mas Fikru. Ini Mas Fikru ini kan salah satu aja sih, apa sih yang paling berkesan ketika temennya Mas Fikru itu ngekos tuh gimana sih? Ya apa sih? Jadi wong Surabaya itu kan, kata orang Surabaya seperti itulah. Apa sih? Ya. Yang pertama, anak kos itu pasti kalau cowok ya, jorok lah ya. Iya. Cowok loh. Iya. Nggak tahu kalau cewek ya? Iya, nggak tahu kalau cewek. Kan belum pernah ya. Tidur di tempat kos cewek kan belum pernah. Jangan Jadi, masuk. Itu kalau- beda cerita loh, beda cerita loh. Kalau cowok itu jorok, sempak di mana-mana. Kotor. Ini latu rokok ini, puntung rokok. Waduh, Mas. Puntung rokok itu kayak apa ya? Kayak sudah makanan sehari-hari kelihatannya. Jadi anak kos itu lebih baik ngerokok daripada makan gitu. Yang penting rokok daripada makan. Wah. Kayaknya seperti itu anak kos. Nah, Dan saya juga gitu kan. dulu. ngikut. Dia punya rumah sendiri tuh ngikut. Astaga. Ngikut. Nah, terus Mas, misalkan pernah nggak sih ibaratnya tuh anak kos itu Fik ibaratnya, Fik saya nggak akhir bulan tuh nggak punya uang, makan di rumahnya Mas Fikru gitu, pernah nggak sih gitu? Kalau makan di rumah saya enggak, soalnya rumah saya jauh. Oh, Jadi kalau makan di rumah enggak, cuman kalau pinjam uang iya. Gitu. Pinjam ini uang iya. udah adat coy. Adat Iya. kos. Jadi pas waktu akhir bulan biasanya anak kos itu gini. Fik, gak tidur, Fik. Gak duit kayak mangan. Rokok duwe kon. Duwe, jancuk duit kayak ngerokok memang kan gak duwe asu hari ini. Nang batinku ngono, Mas. Wah, gak ada ya. Aku untuk 10.000. Ya apa? Wis tuku sak bungkus saya gawe wong loro. Nah, gitu. Waduh. Jadi yang penting rokok tadi. Oh, yang kalau untuk rokok. nasi, untuk makan nomor 2 mungkin mereka. Berarti kalau biasanya tuh kayak ibaratnya tuh rentengan rokok ya, rentengan kopi itu ada ya. Oh iya pasti. Kopi Satu dus ada? enggak satu dus lah. Satu slop lah. Oh, satu slop. Salah ya. Itu rokok kok. Iya. Renteng itu. Rokok yang pertama emang anak kos itu. Kenapa ya juga nggak tahu. Mungkin penghilang stres ya. Iya mungkin. Kan karena sendiri di kos sendiri bilang stres dan ada satu lagi. Biasanya di sendiri ngekos sering nonton video dia. Wow. Video apa? Itu video yang biru-biru itu ya kan. Wah, Makanya kadang saya tidur tuh, apa ini kok kelet-kelet? Asem mari lapar ini. Itu sering dulu. Oh iya kan bujangan. Jangan-jangan sama juga dia. Jadi itu Mas Fikru itu tinggal sama temen kos anak kuliah ya, bukan Iya, kerja. kuliah. Dulu pas kuliah.
Kos kuliah. Anu. Kuliah sama kerja tuh. Kuliah sama. Oh, kuliah sama kerja. Iya, saya paginya kerja, malamnya kuliah. Wow. Sama juga gitu. Itulah anak kos. Iya, yang penting itu semangat. Semangat. Iya. Ah, Mas, biasanya tuh ada nggak sih kendala di anak kos itu tuh? Misalkan penghuninya ini Iya. misalkan ini, mohon maaf nih yang penghuninya ini, tetangganya ini kayak ibaratnya Resek gitu ya? resek Iya. gitu, atau enggak bapak kosnya atau ibu kosnya itu ada kendala nggak sih selain itu tuh? Ada beberapa kos. Yang pertama kos bebas. Baik. Ya, maksudnya kos bebas itu kos bebas itu yang punya kos nggak di situ, cuman ada yang jaga, cuman dia nggak ngurusi lah. Yang kedua ada Kayak kebersihan berarti nggak ngurusin gitu ya? nggak ngurusi, jarang ngurusi. Makanya banyak kos-kosan yang apalagi mahasiswa ya kan, rusuh-rusuh gitu, kotor, jorok itu pasti. Dan yang kedua ada kos yang memang satu rumah, terus ada orang yang jaganya yang punya kos itu. Lah, bedanya itu kalau kosnya satu rumah, ada bapak kosnya, ada ibu kosnya, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, bos. Iya. Tanda tanya lah. Ngapa-ngapain tuh tanda tanya loh. Enggak, maksudnya bunyikan lagu keras-keras, Bunyikan ya lagu kan? keras-keras. Oke. Ngobrol sama temen guyon-guyonan keras-keras kan nggak bisa ya kan? Ada pernah orang bilang tuh ngomong, ada pernah orang setiap ada nggak sih yang misalkan di Mas Fikro ini selain anak kuliahan di situ ada nggak sih yang maksudnya itu yang udah berkeluarga gitu ada nggak sih yang satu kos di situ tuh? Waktu itu nggak ada, cuman ada anak Khusus kuliah anak sama kuliahan kerja. ya? Iya, kan kosnya agak murah tuh. Kuliah sama kerja, rata-rata seperti itu. Di angka berapa Mas misalkan itu kosnya temennya Harganya temennya Mas Fikro tuh gimana? mungkin waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2012. Tahun 2012 ya. 2012, 2013. Saya lulus tahun 2016. Nah, itu sekitar segitu loh. Ada yang elit juga ada, yang 1 juta. Berarti Mas Fikro pernah ya ketemu Iya. kos yang temennya, agak tajir dikit lah. Iya, gitu. benar. Ada. Jadi ada yang memang strata bawah, tengah, sama atas. Dan itu semua beda-beda gitu. Kalau yang bawah kan ya tahulah sendiri. Tapi ada persamaan semua. Jorok itu samanya. Berarti kos itu tergantung pemiliknya ya Mas? Iya. Kalau laki-laki rata-rata jorok ya, teman saya. Nggak tahu ya kalau teman-temannya yang lain ya. Kalau teman saya rata-rata jorok semua lah. Kalau kos ya. Iya. Tapi Mas Fikru juga. Iya. Untuk sekarang punya rumah, ada istri yang ada yang bagian ngurusin bersih ini ya. Kalau saya sendiri mungkin iya. Laki-laki emang gitu guys. Iya. Males gitu. Ya, malas. Sifatnya tuh malas bersih-bersih gitu. Karena ya sifatnya laki-laki itu ya salah satunya juga ya nggak mungkin lah mikirin seperti itu, nggak mungkin bener ya Mas. Iya. Kita kerja capek, tidur udah nggak ngurusin ya. Ada yang ngurusin ya. Iya, puntung rokok makanya nikah Mas ya. Kayaknya udah terlalu lama sendiri sampai ngembang segini ya kan? Aib, jangan diomongin. Apa pernah mau gagal nikah gitu? Enggak. Enggak ya? Dikit Mas. Oh dikit ya. Biasanya aura-auranya itu pernah gagal nikah gitu. Enggak sih. Putus di jalan. Oh putus di jalan. Enggak. Terus gini Mas Fikru. Di setiap anak kos ini ada nggak sih yang ketemu mungkin kan tadi yang ngomongnya jorok nih. Iya. Ada nggak sih temennya yang mungkin dikit-dikit, itu gue bersih ono itu loh, sampahmu gitu loh, ibaratnya sampahmu bersihin gitu loh. Ada nggak sih yang bersih banget gitu temennya Mas Fikru gitu? Ada mungkin cuma satu. Cuma satu. Iya. Kalau nggak salah namanya siapa lupa. Cuma satu, cuma mahal emang kosnya. Mungkin karena mahal dia bikinnya bersih terus ya. Ya, kosnya mahal bersih terus. Itu satu prodi misalkan atau satu tempat kuliah nggak sama Mas Fikru? Ya orang. Satu tongkrongan beda tempat kuliah, beda universitas, iya. Beda kampus lah. Beda kampus, iya. Cuman kan satu tongkrongan. Jadi saya sering tidur di teman-teman yang lain gitu, coba-coba. Wah, petualang kos. Iya. Kalau ngekos nggak pernah ngekos, cuman sering tidur di kosan-kosan anak-anak gitu.
cowok ya, cowok cowok. ya, enggak cewek. Bahaya kalau cewek. Ingat gitu. Bahaya, cowok. Rata-rata cowok. Jadi emang gitu ya. Jadi ada memang sih, guys. Ada memang kebanyakan ini menurut narasumbernya ini. Ya. Memang ada yang jorok dari segi cowok. Saya pun juga merasakan diri bukan joroknya itu maksudnya tuh bukan jorok banget banyak sampah tuh enggak. Cuma dia agak males membersihkan. Iya. Bukan jorok banyak sampahnya enggak seperti itu. Nah, ada juga temennya ada yang juga bersih banget pasti ada itu pasti. Nah, kita juga bukan membedakan nih namanya kos kan kita juga bertahan hidup ya Mas Fikru. Iya, benar. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini Mas Fikru. Ini ada juga satu pertanyaan lagi. Ketika itu kan ada sih temen yang ngekos itu kan ada temanku misalnya saya sendiri kan ngekos sendiri ada yang teman yang satu berdua. Mas pernah nggak Mas Fikru itu tidur atau istirahat tempat satu kos tuh bisa kayak hampir lebih dari 3 orang gitu umpel-umpel ibaratnya umpel-umpelan desek-desekan lah kata orang Jawa gitu kan. Nah. Oh iya, pernah. Jadi memang kita kan rata-rata dulu kuliah rata-rata anak kerja semua, paginya kerja semua. Jadi waktu ada acara agak malam, ada tempat kos satu orang yang sudah almarhum, namanya Mas Hadi ya. Itu sahabat saya dulu. Namanya Mas Hadi. Itu tempatnya buat ngumpul anak-anak dulu. Jadi tapi nggak ada kasur, nggak ada dipan ya, nggak ada dipan itu. Oh kayak tempat tidur. Nggak ada, cuma dipan itu tempat tidur guys. Ya, dipan di bawah sampai 6-7 orang gitu ya. Bisa buat tahlilan. Iya, kadang kaki itu di mulut ya kan. Kita kayak bintang gitu. Ada yang hadap sana, ada yang hadap sini, ada yang hadap sini. Ada yang nanti udah nggak tahu kakinya udah di kepala siapa gitu. Jadi memang itu Mas Hadi itu. Saya ingat banget Mas Hadi, orangnya baik sekali. Saya doakan ya kan supaya diterima di sisinya. Udah lama nggak ada dulu. Ibarat kayak tahu ikan tongkol itu kayak dijemur di pinggir pantai. Iya, benar. Itu benar. Kayak gitu ya. Dan asik gitu, asik. Kita main remi dulu ya kan, sebelum tidur main remi. Iya. Itu asik memang permainannya. Itu memang anak kos banget ya. Remi, pakai penjepit buat jemuran. Jemuran. Iya, kalau kalah kasih sini ya kan. Itu. Gabutnya anak kos kan gitu. Kita kalau ngumpul, ngopi bareng, ngerokok, kita main remi. Pasti tiap malam kita main remi. Di kos itu Mas Hadi itu. Feelnya sih anak kos ini enaknya sih memang sih di ruangan sih ya, walaupun sempit guys, sempit. Yang penting itu kebersamaannya guys. Menurut Mas Fikru itu seperti itu. Kebersamaannya itu walaupun apalagi kita kan masih kuliah sambil kerja ya, sambil kerja kuliah, jadi kebersamaan waktu habis selesai mata kuliah kita nongkrong dulu di warkop biasa, terus habis itu kita capek pulang capek, aku kalau kecapean nggak pulang tidur di kos tadi. Berarti jarak dari Surabaya ke rumah saya Sidoarjo. Rumah Sidoarjo. Lumayan Mas. Lumayan ya, makanya itu kan capek kerjanya di Rungkut Surabaya. Jadinya kan daripada bolak-balik jauh, saya tidur di kos dulu, baru nanti itu. Tapi selain itu orang tua tahu ya, misalkan Mas Fikru itu tidur di rumah itu. Iya, tahu. Oh tahu ya, udah izin. Kita izin dulu. Nanti kasihan orang tua. Tetap anak kos itu mungkin. Ini satu lagi, anak kos itu jauh, tapi tetap ingat orang tua. Iya kan? Mantap. Anak kos itu ya. Paling ingat sama ibu. Iya. Itu harus orang tua, guys. Soalnya nggak ada yang masak, Mas. Iya kan? Kita kan kalau ingat ibu pas lapar ya kan? Nyindir, guys. Asli. Asli nyindir. Iya kan, lapar kita. Waduh. Garis keras. Kan saya dulu ngalamin juga. Waduh lapar. Wah masakannya ibu enak. Gitu ya kan? Jadi ingat orang tua karena lapar itu berat. Nah ini ada juga gini Mas, ada nggak sih misalkan nih anak kos itu ada yang sih ibaratnya kayak gini, karena orang Jawa bilang cok udah batin dia kan, kok gak ada mulai hari ini ya kayak berarti kok anak teman saya nggak pulang ya, kenapa ini kan saya juga risih. Ada nggak sih seperti itu pikirannya itu Mas? Anak kos itu jangan tanya ke saya, tanya
teman saya yang saya tidurin itu, tempatnya saya tidur. Kan saya juga nggak tahu. Mungkin ada, mungkin ya kan. Tapi Mas Fikru ini ngerasain nggak sih seperti itu tuh? Mungkin dari feeling tuh. Kalau yang teman Mas Adi tadi enggak. Mungkin yang agak mahal iya mungkin ya kan. Mungkin kos yang agak mahal. Iya. Kalau saya capek, saya pegel badan. AC Mas ya? Iya, saya pilih kos yang mahal. Milih ya, Cok. Milih, Cok. Iya, memang gitu. Tapi nggak lupa ya sama temen kos yang Enggak, yang tetap, satu ya. tetap hubungan sampai sekarang. Cuman saya yang Mas Adi tadi udah nggak ada itu adalah kenangan terindah saya buat Mas Adi. Terus gini Mas, saya cuma ada nggak sih Mas ini yang terakhir mungkin ini penutupan guys ya. Terakhir ini Mas mungkin Mas Fikru ada pesan-pesan atau buat anak kos yang lagi sedang bekerja ataupun kuliah yang lagi di kota orang menimba ilmu di kota orang atau lagi sedang mencari rezeki di kota orang, mungkin Mas Fikru ada pesan-pesan mungkin biar berhasil lah seperti Mas Fikru udah punya tempat tinggal sendiri, maksudnya tempat tinggal sendiri itu yang udah bisa beli rumah sendiri, contohnya seperti itulah. Mana mungkin pesan-pesannya Mas Fikru? Kalau buat anak kos, yang paling penting itu berusaha keras. Ya. Berusaha keras. Iya, itu pasti kerjaan apapun udah dilakuin aja. Nanti kita akan ketemu di titik dari mana kita, ini memang passion kita. Gitu. Oh, jadi anak kos itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Iya. Anak kos itu lebih baik daripada anak rumahan, karena mereka survive-nya lebih baik. Gitu. Kan udah terbiasa hidup sendiri, semua mandiri. Selain mandiri pun, pasti mandiri itu pasti. Pasti, ya. Survive-nya, gimana kita udah hidup di lingkungan orang, ya kan? Gimana kita dimarahin Pak RT bawa cewek, ya kan? Sampean. Jangan ditiru maksudnya. Bukan seperti itu. Enggak gitu ya. Kirain gitu kegerebek gitu, enggak ya? Oh, enggak pernah. Enggak pernah. Jangan. Yang lain ada nggak seperti itu, ha? Mungkin ada oknum kos ya kan, nggak tahu. Atau kos pasti. Iya, atau gak ikut ngekos cuman bawa ceweknya ke kosnya temennya kan ada ya kan? Ya kan? Pasti ada. Pasti, tapi seenggaknya itu kisah-kisahnya anak kos itu seperti itu lah. Iya. Jadi gitu. Ada lagi Pak, gini Mas, satu skill aja selain mandiri anak kos tuh apa yang Mas Fikru tahu? Selain mandiri loh ya. Selain mandiri. Bisa bertahan hidup dalam kondisi apapun. Survive dalam kondisi apapun. Berarti kayak hujan badai petir. Iya. Mereka bisa survive dalam kondisi apapun. Gitu. Itu kayak hidup di hutan lah, mereka bisa survive kayak gitu. Berarti pernah hidup di hutan? Enggak pernah. Itu kan perumpamaan aja. Oh, ibarat ya. Oke lah. Oke, hari ini kita udahi Mas Fikru. Makasih udah datang ke tempat kos saya. Sama-sama. Kos saya lah intinya nih. Nah, ini kos saya nih seperti ini ya. Simple aja lah kos saya ini. Sama juga ya apa yang diceritakan Mas Fikru juga. Oke, lain kali kita akan podcast lagi. Nanti lihat podcast saya yang lain tetap di channel saya Cengoh Tim. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Oke guys, see you.